Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Rabbal alamin. Para santri muslimin muslimat, para hamba Allah sekalian, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Yang semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya agar kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pada kesempatan ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masih di bab sabar, hadis yang ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, berarti ini namanya hadis qudsi, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un, tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, ya. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman, indi, di sisiku, idza qabattu safiyyahu min ahli dunya, apabila aku mengambil atau mencabut nyawa orang yang dicintainya dari keluarganya di dunia, ya. Idza qabattu safiyyahu min ahli dunya, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang beriman di sisiku ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil orang yang dicintainya sewaktu di dunia. Tsumma tasabahu, kemudian dia mengharapkan ridho dari Allah. Maka apa balasannya? Illal jannah. Balasannya melainkan, ya, adalah apa? Mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang Allah berikan tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dengan mengatakan tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang beriman di sisiku ketika Allah
mengambil ruh orang-orang yang dicintai di dunia. Ya. Maka di sini kita ya diberikan penjelasan ya bahwasanya yang pertama ya dari hadis ini ya bahwasanya orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan, masalah apapun itu problematika hidup termasuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengambil ya nyawa, ruh orang-orang yang kita cintai. Maka apa? Maka ketika kita bersabar hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Bahwasanya apa? Setiap orang yang bersabar atas musibah yang Allah berikan, musibah, cobaan, apapun itu bentuk jenisnya, termasuk ini ya. Ketika apa? Allah mengambil orang yang dicintainya. Ya, orang yang dicintainya, ya. Maka apa? Allah akan memberikan balasan surga ketika dia apa? Ketika dia bersabar, ridho, ikhlas menerima musibah. Ya, itu yang pertama. Adapun yang kedua, ya, memang salah satu musibah yang paling berat menimpa kita manusia hamba Allah adalah kehilangan orang-orang yang kita cinta. Ini musibah berat. Ya, musibah yang paling berat, ya. Musibah berat. Apa itu? Musibah yaitu apa? Kehilangan orang-orang yang kita cintai. Siapa? Ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, kakak kita, adik kita, ya, saudara kita, ya, yang ada hubungan darah otomatis ya, yang paling membuat kita kehilangan kan itu tadi ayah ibu kita, kakek nenek kita, saudara kandung kita, baik kakak maupun adik, ya. Maka ini menjadikan hati itu merasa kehilangan. Dan ini merupakan ya musibah yang berat. Ya. Maka ketika hamba Allah Subhanahu wa taala diuji dengan diambilnya orang-orang yang dicintainya oleh Allah, maka apa? Ketika dia ikhlas bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan tidak lain dan tidak bukan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini musibah berat. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi pergi meninggalkan kita, berpisah. Kan begitu berat. Maka apa? Ketika orang yang ditinggal dia bersabar, ikhlas, ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan, maka insya Allah baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, orang kafir. Ya, di sini kan berarti apa? Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman ketika Allah mencabut nyawa orang yang dicintainya kecuali berarti Allah akan membalas hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Maka orang kafir yang telah melakukan kebaikan tidak akan mendapatkan balasan apapun di sisi Allah. Berarti di akhirat. Paham? Jadi orang-orang kafir mereka tidak akan mendapatkan balasan kebaikan sedikit pun di sisi Allah, artinya Pak di akhir. Tapi kalau mereka beramal di dunia, Allah akan berikan balasan. Orang kafir ketika beramal di dunia, ya, Allah akan berikan balasan dengan dilancarkan rezeki dan seterusnya, ya. Tapi ketika di akhirat, amal kebaikan yang sewaktu di dunia, ya, ini tidak ada balasannya di akhirat. Paham ya?
Berbeda dengan orang beriman. Adapun orang beriman ketika dia beramal di dunia, maka apa? Dia juga akan mendapat pahala balasan di akhirat. Ya. Jadi kalau orang beriman mendapatkan balasan di dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman, maka apa? Allah hanya memberikan balasan di dunia saja. Di dunia saja. Ya, gitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wala wiftada bih. Coba bayangkan. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ya, wa matu yang mereka mati di atas kekafiran, wahum kufar sedangkan mereka mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban. Niscaya Allah tidak akan menerima infak darinya min ahadihim, infak dari salah seorang dari mereka orang-orang kafir, mil'ul ardi dhahaba, meskipun dia berinfak sebesar bumi ini, sepenuh bumi dengan emas. Coba bayangkan ya, kalau ada orang kafir berinfak ya emas sepenuh bumi ini, ya berinfak apa? Emas sepenuh bumi, maka apa? Allah tidak akan menerima. Allah tidak akan wala wiftadabi, meskipun bahkan mereka ingin menebus dirinya dari api neraka dengan berinfak kepada Allah, memberikan infak ya tadi sebanyak emas sebanyak bumi, sepenuh bumi. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka, nanti saya infaknya ya Allah ya emas sepenuh bumi. Apa kata Allah? Fala yuqbal, tidak diterima. Kenapa? Karena orang kafir tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Tapi orang beriman, Allah akan berikan balasan di dunia, terlebih-lebih balasan di akhirat. Paham ya? Ini. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi orang kafir tidak mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena tidak adanya iman kepada akhirat. Gitu. Makanya tidak ada balasan. Karena orang beriman, ya, beriman kepada Allah sewaktu di dunia, beriman kepada akhirat sewaktu di dunia. Oh besok ada hari pembalasan. Ini orang beriman. Oh besok ada hari penghisaban. Ini orang beriman. Tapi kalau orang kafir, mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Orang kafir tidak meyakini adanya hari pembalasan, tidak meyakini adanya surga, neraka, tidak meyakini adanya hari penimbangan amal dan seterusnya. Maka mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah pasrah dalam menghadapi musibah dan bersabar terhadapnya merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Jadi kalau orang beriman ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kesabaran, keikhlasan dan keridhoannya ini menunjukkan tanda-tanda kesempurnaan iman. Dia ikhlas, sabar. Ya, wajar meneteskan air mata, bersedih, wajar. Orang beriman ya wajar menangis. Wa innal ain la tadma. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, menangis, wajar. Orang ditinggal pergi oleh orang-orang yang kita cinta, wajar menangis. Tidak masalah, ya. Yang tidak boleh apa? Sedih yang berlarut-larut, menangis yang berlebih-lebih. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Gitu. Maka apa? Ketika dia ikhlas, ridho, sabar, maka ini merupakan tanda kesempurnaan imannya. Dan ketika dia bersedih yang terlalu berlebih-lebihan, kemudian sampai mengatakan perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, kemudian dia marah dan seterusnya,
maka ini merupakan tanda lemah imannya dia kepada Allah. Lemah iman apa? Lemah imannya terhadap takdir. Paham? Lemah imannya dia terhadap takdir kepada Allah. Ingat bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha mentakdirkan. Segala yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka sudah harus terjadi, harus. Maka bagi hamba yang beriman, maka dia ikhlas, ridho dan bersabar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda kesempurnaan imannya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.